hampir setiap hari terjadi berbagai kecelakaan lalu lintas. Ada yang karena kecerobohan pengguna jalan, tapi banyak juga yang dikarenakan kondisi jalan dan sekitarnya. Beberapa jalan yang ada di sekitar kita kerap menimbulkan ancaman bagi para pengendara karena jalurnya yang dianggap berbahaya. Kabarnya, kecelakaan lalu lintas ternyata menjadi pembunuh ketiga terbesar di Indonesia. Di antara banyak ruas jalan di Indonesia, beberapa di antaranya memang terkenal sering mendatangkan tragedi. Berikut 7 jalur jalan berbahaya di Indonesia versi On The Spot. Anda pernah melewati desa Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Cilegon, Banten? Ternyata jalur jalan di sini dianggap salah satu yang paling berbahaya di Indonesia. Inilah jalur jalan yang menjadi satu-satunya akses warga sekitar untuk menuju kota Cilegon dari Pantai Anyer. Jalur tersebut menjadi berbahaya karena jalannya yang sangat sempit, hanya memiliki lebar lebih dari 2 meter dan panjang sekitar 150 meter dan berada di antara jurang setinggi kurang lebih 30 meter. Dinding-dinding tebing jalan merupakan akibat pengerukan pasir 3 tahun belakangan ini. Jalan ini pun disebut sebagai jalur jalan Lord of the Ring karena jalan tersebut mirip seperti yang ada di film karya sutradara Peter Jackson itu, yang jalanannya diapit oleh jurang. Dan yang lebih berbahaya lagi, di tepi jalan tersebut tak ada pagar pembatas. Warga yang melewati jalan tersebut harus ekstra hati-hati karena rawan longsor. Jalan Raya Ambarawa Magelang, tepatnya sekitar Tanjakan Ketekan di sekitar Desa Jambu, Kabupaten Semarang, oleh masyarakat disebut sebagai jalur tengkorak. Karena jalan tersebut rawan kecelakaan dan diketahui ratusan nyawa pengguna jalan melayang di jalur tersebut karena mengalami kecelakaan. Hampir seminggu sekali terjadi kecelakaan maut di tanjakan ini. Sejumlah masyarakat pun memiliki pandangan beragam dalam menilai jalur tengkorak Tanjakan Ketekan. Selain beranggapan kurangnya rambu lalu lintas dan curamnya tanjakan dan turunan di area tersebut, tak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa Tanjakan Ketekan dan Jalan Raya Ambarawa Magelang mempunyai sisi misteri alam gaib. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos tersebut, pengguna jalan harus waspada dan lebih bersikap hati-hati dalam berkendara. Di wilayah Lumbir, Banyumas ini terdapat sebuah jalan yang dikenal dengan julukan Jalur Seribu Tikungan. Pasalnya, hampir sepanjang jalan ini terdapat tikungan yang cukup tajam. Jalur utama dari arah Jakarta, Bandung menuju beberapa wilayah di selatan Jawa ini kondisinya sangat membahayakan. Bukan hanya itu, selain banyak tikungan tajam, jalur selatan wilayah Lumbir, Banyumas ini kondisi jalannya juga banyak yang menanjak dan menurun. Selain banyaknya tikungan yang tajam, sebagian jalan di jalur selatan ini pernah amblas. Hal ini disebabkan kondisi tanah yang labil akibat berada di daerah dataran tinggi, sehingga kondisi jalan yang amblas ini juga kerap menjadi penyebab banyaknya angka kecelakaan di wilayah ini. Satu rute yang cukup ramai dilalui pengendara di Jawa Tengah, yakni Alas Roban di Kabupaten Batam. Meski begitu, ternyata jalan yang dibuat pada era pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daniels ini dianggap berbahaya karena terdapat banyak tikungan yang sangat tajam dan juga minim penerangan. Tak hanya itu, kondisi jalan yang dikelilingi oleh jajaran pohon jati yang lebat membuat pengendara yang melintasi jalan itu harus berhati-hati karena terkadang pohon-pohon tersebut mulai meranggas, terutama pada bulan Juli dan Agustus. Diketahui jalur tersebut sudah sering terjadi kecelakaan lalu lintas dan telah banyak menelan korban yang meninggal di sana.
Selanjutnya adalah Cadas Pangeran yang merupakan jalan utama dari Bandung menuju Sumedang. Jalan yang dikenal sangat sibuk itu dibangun sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dan memang cukup terkenal karena ekstrimnya. Hal ini dikarenakan jalur tersebut rawan longsor. Terlebih jika musim hujan tiba, para pengendara yang melintasi jalan tersebut harus ekstra hati-hati. Tak hanya itu, jalur ini juga kerap mempunyai sejumlah lubang yang menganga di beberapa ruas jalan. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, tiang penyangga jalan raya yang menghubungkan kota Bandung, Cirebon, dan Jawa Tengah yang berada di atas aliran sungai ini pun mulai tampak keropos dan rawan ambruk. Minimnya penerangan dan rambu lalu lintas juga kerap menjadi penyebab kecelakaan di jalur ini. Bisa dikatakan hampir setiap tahun terjadi kecelakaan maut di Tanjakan Emen, Subang, Jawa Barat. Beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Agustus, terjadi kecelakaan di jalur tersebut, di mana sebuah bis pariwisata yang mengangkut 60 orang mengalami oleng dan menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas, dan bus terjun ke dalam kali Emen. Puluhan korban mengalami luka-luka. Tanjakan Emen memang dianggap berbahaya karena tanjakan jalan Emen sepanjang sekitar 3 km ini sangat ekstrim dengan kemiringan sekitar 50 derajat menyisir bukit berkelok. Ditambah lagi daerah tersebut sering berkabut yang membuat jarak pandang tidak begitu maksimal jauh. Di jalur tersebut juga terdapat tebing tinggi sekitar 5 meter dan panjang sekitar 300 meter yang ada di pinggir tanjakan Emen dari arah Bandung tersebut sehingga kerap menghalangi jarak pandang pengemudi. Maka tak heran jika banyak pengendara terutama yang jarang melintasi ruas tanjakan Emen terjebak dan mengalami kecelakaan maut. Jalur jalan yang dianggap berbahaya yang terakhir adalah di kawasan Singgalang-Karyang, Padang Panjang, Sumatera Barat. Jalan lintas Sumatera di kawasan Singgalang-Karyang memang rawan terhadap kecelakaan dan bencana alam seperti longsor, sehingga dibutuhkan kewaspadaan yang tinggi ketika melintasi daerah tersebut. Kawasan hutan konservasi di sepanjang jalan lintas Sumatera yang panjangnya sekitar 5 km sangat rawan longsor. Dengan keadaan tanah yang rapuh, kawasan Singgalang-Karyang menjadi semakin berbahaya. Apalagi daerah itu berada persis di pinggang bukit. Di jalur ini memang menjadi langganan longsor, apalagi ketika musim hujan tiba. Dengan tingkat intensitas hujan yang tinggi, jalur yang menghubungkan Padang ke Bukit Tinggi ini kerap kali dilaporkan terjadi longsor. Pemirsa, itulah ketujuh jalur jalan berbahaya di Indonesia versi